Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Buat pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di Repost Horror. Oke, kalau nggak tahu Repost itu apa, Repost itu Resi Podcast. Horor karena ini akan membahas cerita-cerita horor yang aku dan teman-teman aku alamin. Real, cerita nyata, nggak ada tipu-tipunya. Kalau emang nggak serem ya udah, karena ya memang pengalamannya ya segitu aja, nggak bisa ditambah-tambahin. Oke, kali ini seperti biasa aku nggak sendirian karena ini adalah share pengalaman. Jadi pengalaman waktu aku dan teman-teman aku berlibur di salah satu kota yang cukup dekat dengan Surabaya, ya kan. Jadinya pertama-tama sebelum memulai podcast ini, ritualnya adalah pasang headset kalian. Lebih baik dengerin ini pakai headset. Kalau nggak gitu sambil rebahan, sambil santai, jadi bisa fokus buat bayangin sama fokus ke suara kita. Oke, kali ini seperti biasa aku nggak sendiri, ada Siska yang nemenin, dan sebelumnya kita buat dulu nih TKP-nya. Oke, jadi TKP-nya ini ada di salah satu hotel. Kotanya ada di, kotanya nggak apa-apa kali ya disebutin ya, kan banyak di kota Malang. Ya kan, dari hotel itu temanya adalah tema tema persawahan. Jadi emang waktu itu kita cari cottage atau satu rumah lah, karena kita berdelapan ya. Bertujuh. Terus kita jadi pesan satu rumah gitu, dan itu tuh adalah salah satu hotel yang aku suka karena pertama hotelnya ini di tengah, jadi ada sawah-sawah, terus sebelahnya itu ada sungai, terus ada pohon-pohon pring. Ya mungkin buat kalian yang nggak terlalu suka tempat-tempat kayak ini, kayak ini udah serem duluan, ini apa. Dan itu tempatnya tuh satu cottage, satu rumah Jawa gitu, kayak joglo gitu tuh, satu kamar. Jadi ada yang rumah gede, ada yang rumah kecil-kecil gitu. Tapi di sebelah kanan kiri tuh sawah-sawah mini buatan gitu. Dan karena kita pesan yang gede, kita dapat yang satu rumah. Jadi nanti aku kasih fotonya, bisa dilihat di layar sebentar. Jadi itu kayak rumah, tipikal rumah Jawa banget. Panjang, terus waktu aku buka kan kita sampai di situ malam ya Kak ya. Kita malam-malam, dan di situ tuh kayak suara jangkrik, suara tongeret kedengeran semua. Terus aku lihat turun suara air, wah ini berarti dekat sungai nih. Iya, itu di sebelah tuh sungai. Waktu aku lihat rumah Jawa, di depan itu ada kursi sama kursi goyang. Di dalam kursi goyangnya. Oh, terus kita keluarin ya? Lu yang keluarin. Oh iya, aku yang ngeluarin, maaf. Jadi kursi goyang aku keluarin, terus di dalam itu ruang TV. Ya, Ruang TV, tengah itu ada kayak dipan tuh kalau di Jawa apa ya? Kayak kursi tapi agak panjang, jadi bisa dibuat kasur. Buat tiduran sambil nonton TV. Terus ada bangku kecil-kecil, terus sebelah kiri itu ada kamar utama kalau nggak salah. Itu terus ada kamar mandi. Jadi kamar utamanya itu sebelahnya ada kayak kolam ikan kecil, jadi bisa dibuka tuh, bagus banget. Terus di sebelah kanan kanan dari pintu itu ada dua kamar. Sebenarnya sih dua kamar ya. Dua kasur, satu kamar mandi. Jadi itu kayak kamar gede gitu, kamar gede tapi ada dua kasur. Dan seperti biasa aku suka kasurnya karena ada selambu-selambunya, kayak kasur jadul gitu ya, kasur kayu jati. Enggak, yang punya Sylvie tuh kayu jati. Sylvie ambil aku mah. Iya. Karena tempatku tuh kayu jati, yang kamar utamanya tuh kayu jati, tapi nggak ada selambunya. Ada tapi nggak yang kayak punya kamu tuh loh, selambu putih gitu, bener peneng itu kan, selambu putih. Ya, karena aku menengkur. Baiklah, jadi tuh posisinya jadi ada 3 kasur, jadi kita bertujuh Kak. Berenam. Oh, seharusnya bertujuh, tapi satu nggak ikut ya Kak. Jadi kita berenam, pas nih satu kasur 2 orang. Nah, waktu itu malam-malam kan aku explore tuh, jalan ke sebelah, dilihat di sebelah tuh ada kolam renang tapi nggak kepake. Sebelah kolam renang itu ada kayak bukan pendopo sih, kayak ruangan gitu kan ya, kayak yang kita sewa. Iya, kayak cottage yang kita sewa gitu, tapi isinya itu cuma gamelan full set. Ya kan, gamelan Jawa full set, jadi ada gong, ada gamelan, ada pokoknya full set yang buat kalau wayang gitu kan ya. Istilahnya kalau wayang selalu ada gamelan full set itu.
dan itu pintunya dibuka. Jadi kan aku waktu itu ngerekam video, aku nanti coba lihat cari-cari videonya masih ada atau enggak. Itu tuh dibuka. Jadi aku pikir oh mungkin bisa masuk, tapi aku pas mau ngelongok ke dalam nih kayak udah ngeri duluan ya kan. Jadi aku cuma lihat gitu. Oh ya udah berarti dibuka gitu kan. Aku mikir apa ada yang ini ya. Aku sama kamu sih Kak. Atau sama siapa? Habis maghrib kan. Ya habis maghrib ya. Terus kita keliling-keliling Nungguin nasi padang. ini nungguin nasi padang karena kelaparan. Terus ya udah jalan-jalan nih. Oh ya udah di sini sawah, di sini sungai. Nah kan terus habis pesanan kita datang, kita makan nih posisinya. Nah setelah makan nih, bukan cerita horor. aku tidur duluan kan. Aku tidur duluan sama si Epi. Aku tidur duluan, terus ada suara-suara indah dari dengkuran kamar depan. Oke, ya kan. Terus malamnya sunyi senyap itu dan suara jangkrik tongeret tuh ada tambahan satu lagi suara dengkuran kita berdua, oke. Jadi malam itu ya udah itu cukup agak-agak membangun misteri-misteri gitu kan ya. Nah malam-malam nih ada yang nggak bisa tidur, malah ngelihatin film warkop yang ada poci-pocinya. Jadi nih kali ini aku akan oper ke Siska buat malam-malam apa yang dia lakuin. Dan ada kaitannya nggak sama ruangan bergamelan full set itu? Ada kan? Kalau nggak ada nggak jadi podcast loh ini kan? Oh, ada lah pastinya. Oke pendengar siap-siap. Kalau mungkin yang mau agak takut bisa kalau mau ke kamar mandi bisa ke kamar mandi dulu. Jadinya bisa fokus nanti suaranya sama ceritanya. Oke, ke Siska. Silakan buat. Kan kayak komentator bola gue. Jadi setelah mendengar suara dengkuran. Jadi kan sebelumnya kan emang aku sama Resi sudah keliling-keliling tapi nggak jauh sih. Jadi untuk gambaran hotelnya tuh ada cottage yang buat serumah sendiri, ada juga yang untuk beberapa orang tapi bentuknya cottage, ada juga yang hotel yang kamarnya udah modern, yang dekatnya kolam renang. Dan kita tuh dapetnya cottage yang lama, yang kayak rumah joglo yang tengahnya tuh luas banget kayak gitu kan. Dan terus sebelah kita itu sama, tapi isinya tuh gamelan, bukan untuk kayak kita itu buat disewakan. Setelahnya gamelan itu dekatnya sungai itu ada kayak kamar-kamar kecil, iya kan, kecil-kecil lebih kecil daripada rumah kita. Iya, dan di sebelahnya pring-pring. Itu malah lebih gelap lagi itu. Kayaknya lampunya cuma lampu kuning yang zaman dulu itu loh, yang buat ayam zaman sekarang tuh. Nah itu aku tuh jam 12 lebihan lah. Aku sama Sela itu gak bisa tidur. Terus kita kan nonton TV, namanya juga temanya kan bukannya modern. Jadi TV-nya yang ada juga TV yang biasa aja gitu loh, bukan TV yang bagus kayak Bintang 5 itu enggak. Terus kita tuh nonton ya seadanya kan, namanya TV biasa pasti enggak ada Netflix lah, jangan harap. Enggak ada juga TV kabelnya. Jadi kita cuma mengharapkan dari TV-TV lokal. Terus habis itu kita nonton film, dan itu tuh pas kita liburan 17 Agustus kan? Iya, masalah. Kita habis nonton pembukaan SEA Games. Oh iya benar. Iya kan? Kita habis nonton pembukaan SEA Games, terus habis itu kita kan ada libur yang agak sedikit panjang pas saat itu. Nah, kita nonton kan biasanya kalau tanggal merah itu lebih banyak film-film yang bioskop terus dimasukin ke TV, film-film lokal bioskop dimasukin ke TV. Nah, itu pas ada warkop DKI yang keberapa gitu. Terus ada adegan Pak Puci gitu. Kebetulan aku sama Sela sama-sama takut Pak Poci. Pak Poci ini mungkin pendengar baru nggak tahu Pak Poci ini siapa gitu kan. Bukan satpam tetangga bukan ya kan? Si Pak Poci ini adalah hantu. Adalah si Tit. Ya kan, yang dibungkus-bungkus. Yang dibungkus-bungkus atas dan bawah. Iya. Ya itulah pokoknya. Oke, gambarannya udah. Aku sama Sela ini sama-sama takut sama Pak Poci. Terus tiba-tiba kita tuh ada adegan seperti itu di behind the scene-nya Warkop DKI. Kita tuh langsung pada keteteran nyari remote tanpa harus melihat. Mana remote-nya? Pokoknya cepetan ini diganti. Ada adegan sedikit tidak manusiawi itu gitu kan. Terus akhirnya kita nemu remote controlnya, terus habis itu kita pindah. Sela sih yang nemu pas posisi itu, terus dipindahkan. Itu jam 12 kurangan mungkin. Terus jam 12 pas 12.00 tiba-tiba gamelan sebelah tempat kita tuh berbunyi. Teng ting. Males banget. Aku sama Sela yang udah posisinya udah horor kan karena habis nonton yang tidak.
mungkin kalian yang apa itu melihat Warkop DKI, alah itu adegannya lucu emang, memang lucu itu, emang posisinya itu Tapi emang lucu. backsound gamelan itu jam 12 malam bikin gak lucu kan? Iya. Ngapain gitu kan? Terus tiba-tiba langsung teng teng teng. Aku masih langsung refleks, saling melihat. Ini kita mau lari atau bagaimana? Ini posisinya tuh semua orang tuh udah tidur dan kita tidurnya tuh disesuaikan dengan kita biasa tidur. Jadi Resi sama Epi itu kan kalau tidur kan suka mendengkur. Dia dibedakan kamarnya. Yang paling jauh. Paling jauh dari kita berempat yang nggak mau terganggu. Terus Sela ini sama Ali tidurnya. Karena mereka berdua tipe-tipe Bodo yang amat. bodoh amat. Terus aku yang sensitif sama Sylvie yang sama-sama sensitif juga. Sylvie itu juga punya kebiasaan tidur yang sensitif juga. Jadi kalau ada gerusuk atau ada apa kasurnya kayak gue Itu bangun. Makanya kenapa aku ditaruh sama Sylvie tuh biar ya udah lu diem aja berdua. udah berdua aja diem tidur nyenyak gitu kan. Terus nah itu Resi sama Epi tuh udah suara ngoroknya tuh udah ngalai gamelan. Oh gitu sih. Terus akhirnya aku sama Sela tuh Aku collab, kamu nggak tahu kan? Collab buat itu. buat itu ngalahin kamu gamelan baik. Terus aku sama Sela tuh habis tole-tolean tuh terus kan aku takut ya, tapi nanti kan aku sama Sela kan tidurnya kan udah terpisah. Terus habis itu Sela kan tidur sama Ali, yang Alinya posisinya udah tidur. Aku tidur sama Sylvie, yang posisinya Sylvie juga udah tidur. Dan deket banget posisi kasurmu kan emang deket banget Iya. dari sama gamelannya kan. Iya, Jadi suaranya posisi makin nyaring gitu. jadi posisi kasurku tuh, kamarku tuh paling deket dari rumah sebelah. Iya kan? Rumah gamelan itu. Mm-mm. Terus aku kan nggak bisa tidur ya. Aku kan tipe-tipe yang emang sedikit cari masalah. Terus habis itu aku tuh langsung keluar dari cottage kita. Aku tuh turun ke tempat rumah gamelan itu. Dengan bodohnya ngapain jam 12 itu aku turun ke rumah gamelan yang aku tidak percaya, sedikit percaya tidak percaya 50-50 itu manusia atau tidak gitu kan. Jam 12 ngapain Si coba? Cece ikut. Enggak. Saya masih di depan TV nonton. Lah katanya nanti dia yang nanyain itu beneran orang atau enggak tuh enggak? Ya itu aku mesti masuk dari Oh, itu. salah masuk, malas banget. Oke. Terus aku tuh keluar, terus ini ngapain gitu kan. Terus pas oh manusia kok, aku langsung berpikiran oh ini manusia kok, mereka emang latihan gitu kan. Ngapain sih lagiannya malam-malam, tolong ya dikondisikan, kan orang jadi berpikiran yang iya. Emang kan kalau gamelan tuh kan terkenal gongnya tuh kan pasti ada yang jaga. Oh jadi mungkinnya ada waktu-waktu khusus kali ya. Mungkin terkenal itu kan kayak seperti itu. Terus habis itu aku langsung oh ya ini manusia kok, aku bilang kayak gitu kan. Udah gak takut kan, aku udah kayak gimana gitu kan. Ya udahlah, udah bodo amat kayak gitu. Terus habis itu pas naik ke atas ada mbak-mbak turun. Orang kan? Orang, untungnya kalau nggak orang udah nangis aku. Terus dia nyapa duluan, mungkin dia salah satu Sindennya mungkin kali ya. ya kalau nggak sinden ya mungkin ya staff hotelnya gitu kan. Terus dia nyapa selamat malam kayak gitu ke aku. Mbak, Melu tanya, Mbak tolong itu kenapa rehearsal itu malam-malam itu malam-malam gamelannya? Karena aku udah ketenggengan ya. Parno. Aku jadi yang hah iya mbak permisi kayak gitu, udah selesai. Terus habis itu aku masuk rumah kita, terus habis itu aku kunci, terus aku duduk sebelahnya Sela tuh udah antara aku perlu lari atau tidak nih kayak gitu loh ekspresinya tuh. Sis manusia kok manusia, aku bilang kayak gitu. Oh bukan hantu ya, bukan. Itu kayak apa ya, kayak plot twistnya tuh aku tuh udah aku udah merinding disco. Terus habis itu ternyata dilihat hah manusia. Iya, Kayak gitu loh, kayak yang terus ngapain aku takut. Kadang itu kenapa aku tidak terlalu percaya dengan hal-hal kayak gitu tuh karena mungkin itu ada karena kita berhalusinasi. Iya bisa. Berhalusinasi gitu kan. Terus ya udah deh, Sela bilang oh ya udahlah kita nonton TV. Akhirnya kita nonton TV lagi sampai jam 1:30 lebih. Terus karena TV-nya makin malam kan makin sedikit pak porno gitu kan. TV kita itu kan udah iklannya tuh udah iklannya zaman dulu yang almarhumah Jupe kayak gitu kan. Langsung kayaknya waktunya kita tidur, kita masih anak-anak gitu kan. Terus kita matiin TV, terus kita tidur di tempat masing-masing. Sela sama Ali, aku sama Sylvie. Nah terus Sylvie itu kan tipe-tipe yang gampang kebangun juga. So, di pagi-pagi entah jam berapa itu tiba-tiba tuh ngajakin ngobrol. Apa ya, tingkat sensitifku tuh seperti ini. Aku dalam keadaan tidur ditanyain Resi, "Kak, jam berapa?" Aku bisa jawab loh. Oke. Aku bisa langsung jam 8:30 malam. Langsung aku bisa langsung
megang HP atau ngeliatin jam langsung jam segini mah langsung tahu aku itu tingkat sensitifku tuh kayak orang nggak tidur kayak gitu kan. Terus si Sylvie ini tiba-tiba dia tuh ngajak ngobrol aku pas aku tidur, nggak ngajak ngobrol sih, tanya lah kayak Resi tanya jam gitu. Mas Sylvie tuh tanyanya beda. Emang saat itu tuh pas kita lagi sebelum subuh itu ada suara orang ngaji, bayangin Suara gamelan. jam 12 ada suara gamelan, terus sebelum subuh tuh ada suara orang ngaji. Ya bagus sih orangnya. Terus Sylvie tuh ngeliatin, dia ngajak ngobrol, Kak, aku dengar suara orang ngaji. Terus aku kan langsung yang lah, ya kan emang si Ali ngaji, Sil. Langsung, enggak ah, Plot twist kedua. enggak ah. Itu loh toilet belakangmu, Ali tuh ngaji di belakangmu, di tempat sholat kita itu. Terus dia noleh, oke, terus dia tidur lagi. Terus aku tinggalin gak bisa tidur sendirian, krik krik krik. Aduh males banget sih itu. Jadi emang kadang itu ada hal-hal yang bodoh yang kita tuh udah terlanjur berpikiran Yang negatif. Negatif dulu. Ternyata enggak. Aku malah dulu pernah punya cerita yang horor dan bodoh. Jadi ceritanya tuh aku nonton film sampai malam zaman SMA aku. Aku belum kenal kamu kan. Kos-kosanku itu ya kayak lorong-lorong gitu. Tapi luas lorongku. TV ku tuh di tengah-tengah lorong. Terus habis itu ada suara orang tek gitu loh, orang jualan. Jam 12. Ngapain? Itu tuh di Jombang, kota kecil, bukan kota besar kayak gitu kan. Tek kayak gitu langsung. Aku yang biasa malam tidur jam segitu tuh aku merasa kayak kok tumben ada suara yang tidak ya. Parno aku. Langsung tidur. Terus tidur, ya udahlah aku tidur gitu. Hari kedua ada lagi si tok ini. Kamu tahu yang cerita hantu tok itu gak sih, Ma? Iya, tahu. Aku jadi berpikirnya enggak kan. Iya. So, oh oke, mungkin ini udah waktunya tidur gitu kan. Langsung ya udah aku masuk lagi ke kamar. Hari ketiganya ada suara tok lagi dong pas aku nonton film, dan itu selalu jam 12 teng ada suaranya tuh. Karena aku gregetan, kebetulan yang hari ketiga ini kan dulu kan bioskop Trans TV zaman masih 2007 2008 tuh kan masih bagus-bagusnya bioskop Trans TV kan. Filmnya tuh masih film-film yang kayak baru masuk ke Indonesia kayak gitu loh. Nah aku tuh pas saat itu kalau nggak salah aku tuh lagi nonton House of Wax. Oh, itu bagus banget sih. House of Wax itu. Karena aku tuh takut dan aku nggak mau meninggalkan House of Wax. Maksudku tuh aku nggak mau, aku udah nonton ini, aku harus selesai nonton ini. Akhirnya tak bela-belain keluar dari kosan dong. Tak lihat itu orang beneran atau enggak. Kurang kerjaan banget dah. So, aku tuh kan aku lantai 2, jadi aku tuh keluar dari lobi kosanku terus cuma mau lihat ini orang atau enggak. Pokoknya aku tuh harus nonton House of Wax kalau emang ini orang. Karena aku tuh nggak mau ninggalin House of Wax ini karena udah klimaks gitu kan. Akhirnya aku keluar dan aku merasa aku manusia paling bodoh. Kenapa? Itu orang jualan. Emang mau ada orang jualan jam segitu ngapain? Oh, ngapain sih Bapak? Bikin orang parno deh, heran gue. Dan kosanku dulu tuh deket sama kuburan. Itu siapa yang mau beli Nah malam-malam? iya. Aku sampai yang Ya mungkin cari duit ya kan nggak tahu siapa yang beli lah pokoknya. Ada mungkin dia malam-malam orang tukang ronda kek atau apa. jadi gitu. kosanku tuh ada rumah, terus sebelah rumah itu ada SD. Seberangnya SD tuh itu tuh kuburan. Kan udah sepi kan, nggak ada orang mau apa itu, nggak ada orang mau nyali bapaknya. bapaknya tuh tok jam segitu. Alas, karena itu aku langsung bete sama suara tok itu. Kayak lu mengganggu mood aku gitu kan. Aku mau nonton film nggak jadi karena lu 2 hari yang lalu itu. Udah tuh filmnya 2 hari yang lalu tuh kalau nggak salah itu ada Zorro. Oh iya. Zorro 1-2 kalau nggak salah. Nah itu tuh aku tuh suka banget sama Zorro. Karena kan tipikal wajah-wajahnya mbak-mbaknya kan wajahnya cantik zaman dulu gitu loh, Mbak. Terus aku tuh suka Zorro, suka Mumi yang jadi ibu-ibunya tuh kan cantik-cantik kan Zorro sama Mumi itu. Aku langsung Aku suka sama Zoronya itu, ya bapak-bapak agak Latino, rambut panjang keriting, oh my god. Kan mbaknya kan cantik kan itu kan langsung. Semenjak itu aku benci sama suara tok karena aku jadi tidak bisa melihat mbak cantik ini karena suara tok nasi goreng ngapain tuh lewat jam 12. Emosi aku kalau ingat. Aku karena ada
apa ya, kan ada cerita-cerita horor yang emang berakhir pada horor, atau cerita-cerita horor yang berakhir pada dengan konyol. akhirnya tuh kalau aku ketemu hal kayak gitu terus ada suaranya tuh malah makin tak samperin, karena aku tuh mau memastikan ini akhirnya mau kemana. Iya, mau plot twist atau emang benar kalau horor ya udah kita kabur ya kan. Udah siap-siap lari aja pokoknya, ancang-ancang lari aja. Iya kan, gitu. Antara itu aja. Jadi buat kalian yang takut, usahakan ya sebisa mungkin untuk jangan terlalu kelihatan takut. Karena Cross check dulu aja. nggak usah cross check juga nggak apa-apa sih, kebetulan aku emang kurang kerjaan. Pokoknya tuh jangan terlalu kelihatan takut, karena Stay kadang cool. itu mereka tuh mengganggu untuk melihat kalau kita makin Keras. ketakutan, mereka makin mendekati. Wow gitu karena suka kan. Mungkin kayak Dementor ya, kalau dilihat ada kebahagiaan di situ kan diserap. Kalau ada kegelisahan di situ kan dia semakin mendekat gitu kan. Jadi kita harus punya apa tuh kayak memori bahagia gitu buat melawan begini-begini ini. Karena kan sebenarnya hal kayak gitu dia bisa memperlihatkan diri itu Dan ini ada ketika tontok lagi gini, apa sih gue tuh terusin. apa itu, kalau hal kayak gitu tuh bisa ngeliatin ke kita ketika frekuensi kita sama dia tuh sama. Oh lagi lemah-lemah, lagi kayak ya udahlah begitu. Dia jadi secara gak langsung tuh mereka tuh kayak ayo liatin aku, ayo liatin aku. Katanya kayak kalau gitu. yang di YouTube itu, yang YouTube yang bahas hantu-hantu tuh, katanya sebenarnya kalau si orang-orang, maksudnya si hantu-hantu ini tuh ketemu kita tuh mereka juga sial dasarnya ada yang bilang kayak gitu. Nggak tahu kan, aku kadang-kadang suka dengerin podcast atau yang YouTube yang hantu-hantu gitu kan. Ada yang Kamu bilang kayak pernah gitu. dengar cerita nggak sih kalau kamu ketemu hal kayak gitu, terus habis itu kamu baca-baca, mereka tuh lebih lancar daripada kamu. Iya, itu kayak di film apa sih? Kayak di film kafir juga gitu. Jadi kesannya terus tuh habis itu di film nggak ngaruh apa yang kita baca itu. Pengabdi setan tuh juga gitu. Ada kok beberapa yang kayak gitu tuh. Iya, jadi Tapi enggak lah ya, tetep lah ya. apa ya, hal-hal kayak gitu tuh emang mereka tuh juga tahu kalau untuk membaca-baca, untuk mengusir mereka tuh dia tuh tahu kayak gitu. Yang harus kita kalahkan di sini tuh bukan mereka tapi diri kita sendiri. Sebisa mungkin kita jangan sampai ke bawah arusnya mereka. Ya kita punya benteng. Benteng Takes. Kalau mereka emang, aku lo tahu apa itu bacaanmu gini. Yo ya udah. Lo. Lu cuma tahu doang, tapi inget ya, aku yang punya nafas bukan elu. Iya, derajat gue Lebih tinggi. lebih tinggi. Lo minggir, nggak ada urusannya gitu kan. Ya Bismillah, kalau kita ya udah begitulah ya. Tapi kadang-kadang emang ada masanya kita kayak emang aku lakuin apa tuh kayak kayak pas takut ada masanya kayak gitu. Tapi ada di kalanya kayak lapus ya, aku capek gitu kayak kok kenapa lapus, terserah lah gitu. Terus merene opo gitu, istilahnya kayak pas kita digangguin, apa sih salah kita sampai digangguin kayak gitu. Kita emang ngapain, yuk ganggu ya enggak gitu. Akhirnya kayak karena mangkel itu berani akhirnya kayak aduh digangguin terus gitu, kayak karena udah kita capek. kayak karena kita ngerasa nggak salah. Mungkin kalau beda lagi kalau yang nggak sopan di tempat baru kan ada tuh, kalau nggak sopan di tempat baru atau kira-kira berisik dan ngomong kasar, ngomong kotor tuh bisa sih banyak dulu tuh kayak gitu. Istilahnya kan iya, itu emang nggak sopan walaupun kamu di dunia kita juga nggak sopan kan. Misalnya kita yang sesama manusia yang seumuran aja ngomong kotor kalau nggak bener-bener deket, itu kan pasti kita tersinggung. Iya. Apalagi dengan yang bukan teman kita, yang kita baru tahu Di tempat baru juga, istilahnya kita yang kamu belum berada tahu. di daerah kekuasaannya dia kan. Kita yang ngekos, numpang. Nah, kita yang numpang. Kita ngekos bayar aja masih harus pakai apa itu tata krama. Apalagi kita yang nggak ngekos, cuma datang terus habis itu baik kayak gitu, terus kita nggak punya tata krama, ya wajar dong kalau yang punya tempat marah-marah. Menurutku kayak gitu. Oke. Ini agak lumayan panjang ya kali ini podcastnya. 24 menit. Iya, habis 24 menit. Oke, terima kasih banyak Kakak selalu memberikan wejangan cerita-cerita horornya. Mungkin nanti di selain kesempatan bakal aku korek lagi ya kan. Mungkin ya karena aku nggak berani akan cerita ini sendiri-sendiri. Jadi pasti aku akan mengajak teman. Oke, yang para pendengar di luaran sana, yang di sana masih bangunkah gitu. Oke, kalau misalkan masih bangun makasih.
yang ikut ketawa, yang ikut merinding banget, ikut merinding bareng-bareng ya. Makasih. Berarti kalian fokus mendengarkan suara-suara kita di sini. Oke, sekian dulu dari kami berdua. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf gitu. Makasih juga buat pendengar yang mau mendengar sampai habis, yang mau ngeluangin waktu dan pulsa dan wifi kalian buat dengerin podcast horor kali ini. Jangan lupa buat share, like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya kalau kalian mau berlangganan, biar tahu nih kalau Sabtu Minggu aku update video baru langsung set gitu kan. Jadi biar langsung diklik ada horor, cerita horor apa lagi nih, ada review film apa lagi nih, ada bahasan apa lagi nih gitu. Jadinya biar nggak ketinggalan. Oke, makasih semua udah dengerin. Bye.